Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mau membahas mengenai anatomi fisiologi indera penciuman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Anggota dari kelompok 2 yang pertama ada Bunga Cantika Ayu, Gita Mardianti, Nabila Lutfiana Rusidah, Pipi Ropika, dan Siti Aulia Hafiza. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa sih indera penciuman itu? Indera penciuman atau yang biasa kita sebut hidung merupakan penerima atau reseptor rangsangan yang berguna untuk mendeteksi dan merespon segala macam aroma atau bau yang berasal dari luar bagian tubuh. Indera penciuman adalah indera yang sensitif sebab struktur selnya langsung berhubungan dengan sistem pernafasan dan saluran tenggorokan yang terdiri dari lubang tulang serta rongga hidung. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu anatomi hidung. Yang pertama ada bagian luar. Bagian luar berbentuk piramid dengan bagian-bagiannya dari atas ke bawah, yaitu bridge atau pangkal hidung, dorsum nasi atau batang hidung, tip atau puncak hidung, ala nasi atau sayap hidung, kolumella atau sekat tulang rawan dan kulit, dan nares anterior atau lubang hidung. Yang kedua, bagian dalam atau kafum nasi. Bagian-bagian yang terdapat dalam kafum nasi yaitu yang pertama ada vestibulum. Vestibulum ialah bagian yang masih dilapisi kulit yang mempunyai banyak kelenjar sebasea dan rambut-rambut panjang atau fibrisae, serta sejajar dengan ala nasi. Yang kedua ada septum. Septum merupakan dinding medial hidung. Bagi kafum nasi sama besar, lurus mulai dan anterior sampai posterior atau koana, serta dibentuk oleh tulang dan tulang rawan. Yang ketiga ada konka. Konka terdiri dari 4 konka dari atas ke bawah, yaitu yang pertama ada konka suprema, biasanya rudimeter. Yang kedua ada konka superior, lebih kecil dari konka media. Yang ketiga ada konka medial, lebih kecil. Dan keempat konka inferior, terbesar dan letaknya paling bawah. Setelah membahas anatomi hidung, kita lanjut ke fisiologi hidung. Yang pertama, sebagai jalan nafas. Pada inspirasi, udara masuk melalui nares anterior, lalu naik ke atas setinggi konka media dan kemudian turun ke bawah ke arah nasofaring. Sehingga aliran udara ini berbentuk lengkungan atau arkus. Pada ekspirasi, udara masuk melalui koana dan kemudian mengikuti jalan yang sama seperti udara inspirasi. Akan tetapi, di bagian depan aliran udara memecah. Sebagian lain kembali ke belakang membentuk pusaran dan bergabung dengan aliran dari nasofaring. Yang kedua, pengatur kondisi udara atau air conditioning. Fungsi hidung sebagai pengatur kondisi udara perlu untuk mempersiapkan udara yang akan masuk ke dalam alveolus. Fungsi ini dilakukan dengan cara mengatur kelembapan udara dan mengatur suhu. Yang ketiga, sebagai penyaring dan pelindung. Fungsi ini berguna untuk membersihkan udara inspirasi dari debu dan bakteri yang dilakukan oleh rambut atau fibrisae, silia, balut lendir atau mucus blanket. Enzim yang dapat menghancurkan beberapa jenis bakteri disebut lisogime. Yang keempat, indera penghirup. Hidung juga bekerja sebagai indera penghirup dengan adanya mucosa olfactorius pada atap rongga hidung, konka superior dan sepertiga bagian atas septum. Partikel bau dapat mencapai daerah ini dengan cara difusi dengan balut lendir atau bila menarik nafas dengan kuat. 5. Resonansi suara. Penting untuk kualitas suara ketika berbicara dan menyanyi. Sumbatan hidung akan menyebabkan resonansi berkurang atau hilang sehingga terdengar suara sengau. 6. Proses bicara. Membantu proses pembentukan kata dengan konsonan nasal M, N, dan NG di mana rongga mulut tertutup dan rongga hidung terbuka. Palatum mulai turun untuk aliran udara.
7. Refleks nasal. Mukosa hidung merupakan reseptor refleks yang berhubungan dengan saluran cerna, kardiovaskuler, dan pernafasan. Contoh, iritasi mukosa hidung menyebabkan refleks bersin dan nafas terhenti. Rangsang bau tertentu menyebabkan sekresi kelenjar liur, lambung, dan pankreas. Setelah kita membahas mengenai fisiologi hidung, kita lanjut ke bagian gangguan pada hidung. Yang pertama, salesma atau cold dan flu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus bernama influenza yang menyebabkan batuk, pilek, sakit di daerah sekitar leher. Terkadang muncul gejala seperti demam dan sakit di persendian yang disertai rasa pusing. Yang kedua, rhinitis allergica merupakan peradangan hidung akibat alergi. Rhinitis disebabkan oleh masuknya benda asing ke dalam saluran tenggorokan. Kemudian, hidung secara otomatis merespon sehingga terjadilah peradangan pada hidung. Yang ketiga, sinusitis. Ialah penyakit yang terjadi akibat peradangan pada bagian sinus. Sinus sendiri terletak pada rongga-rongga tulang yang berhubungan dengan hidung. Sekian itulah penjelasan dari kelompok 2 mengenai anatomi fisiologi indera penciuman. Semoga bermanfaat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.